Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuda dikenal sebagai binatang dengan kemampuan hebat. Hewan ini sangat kuat dan punya lari yang sangat kencang. Kuda juga punya banyak keistimewaan yang berguna bagi manusia, terutama bisa membantu dalam pekerjaan sehari-hari. Kuda dikenal sebagai binatang yang gesit, lincah dan tangguh untuk menjelajahi berbagai medan. Hampir seluruh bangsa di dunia menjadikan kuda sebagai kendaraan perang mereka. Dalam banyak kebudayaan, hewan berkaki empat ini dianggap sebagai simbol kebebasan, kecerdasan, dan kekuatan. Selain digunakan sebagai kendaraan perang, pada zaman dahulu kuda dimanfaatkan sebagai hewan tunggangan, terutama oleh suku-suku pengembara atau nomaden di padang rumput, serta di gurun Asia Tengah dan Utara. Kuda juga bisa menjadi penarik yang tangguh. Hewan herbivora ini didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tubuh yang kokoh dan berimbang untuk menopang ketika berlari cepat agar tidak mudah terjerembab. Lekuk tubuhnya yang proporsional sangat nyaman dikendarai. Bahkan, menurut beberapa penelitian, hal ini dapat memberi efek baik bagi kesehatan punggung penunggangnya. Karena keistimewaan yang dimilikinya, kuda disebutkan di dalam Al-Quran. Misalnya, dalam surah Al-Adiyat ayat 1-5 dan surah Al-Anfal ayat 60. Di dalam surah An-Nahl ayat 5-8, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan keistimewaan kuda. Dia telah menciptakan hewan ternak untukmu. Padanya, hewan ternak itu ada bulu yang menghangatkan dan berbagai manfaat, serta sebagian dagingnya kamu makan. Kamu memperoleh keindahan padanya ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika melepaskannya ke tempat penggembalaan. Ia mengangkut beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup mencapainya, kecuali dengan susah payah. Sesungguhnya, Tuhanmu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia telah menciptakan kuda, bagal, dan keledai untuk kamu tunggangi dan menjadi perhiasan. Allah menciptakan apa yang tidak kamu ketahui. Kaki yang kokoh untuk berlari. Kaki kuda diciptakan tidak hanya untuk dapat membawa beban berat, tetapi juga untuk berlari cepat. Ketika berlari, kuda punya keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan lainnya. Tidak seperti kebanyakan hewan, kuda tidak punya tulang selangka, sehingga bisa melangkah lebih lebar. Pada tulang dan otot kaki kuda juga terdapat mekanisme yang berfungsi menurunkan jumlah tenaga yang dikeluarkan ketika berlari, sehingga semakin cepat dan meningkatkan kemampuan bergerak. Mekanisme ini mirip dengan gigi persneling pada mobil yang bisa beralih pada persneling lebih tinggi ketika semakin kencang. Tubuh kuda yang didesain untuk membawa beban berat dan bisa berlari kencang, ternyata bukan hanya untuk kebutuhan kuda sendiri, melainkan juga untuk melayani manusia. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kuda agar dapat melayani manusia. Keistimewaan bulu kuda. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bulu-bulu kuda dengan beberapa keistimewaan. Bulu ini menjadi semacam termostat bagi kuda. Termostat adalah alat yang digunakan untuk mengatur suhu tubuh. Agar tubuh kuda tetap terjaga pada suhu 38 derajat Celcius, bulu kuda menjadi lebih panjang di musim dingin. Sedangkan pada musim panas, kuda merontokkan bulu-bulunya. Bisa tidur sambil berdiri. Soal tidur, kuda sangat fleksibel. Ia bisa tidur sambil berbaring, bahkan sambil berdiri. Supaya bisa tidur lebih nyenyak, biasanya kuda akan tidur sambil berbaring. Tetapi, ia hanya butuh tidur nyenyak selama beberapa menit saja per hari. Karena kuda lebih sering tidur ringan sambil berdiri. Lalu, kenapa tidak terjatuh saat tidur sambil berdiri? Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mendesain tulang kaki kuda dengan kemampuan untuk mengunci selama tidur. Berkat kemampuannya ini, kuda bisa tidur berdiri dan membawa beban berat. Punya mata terbesar. Kuda punya diameter mata sekitar 3,4 cm,
Ini menjadikan kuda sebagai mamalia darat dengan mata terbesar. Hanya ada 2 mamalia yang matanya lebih besar dari kuda, yaitu ikan paus dan anjing laut. Selain besar, letak mata kuda yang berada di kedua sisi kepalanya membuatnya punya pandangan yang lebih luas daripada manusia. Bisa mempertajam penciuman dengan cara tertawa. Kita pasti pernah melihat kuda yang mempertontonkan giginya. Banyak orang mengira bahwa itu adalah cara kuda tertawa. Menurut Mother Nature Network, kuda melakukan itu supaya bisa mendeteksi bau dengan lebih baik menggunakan organ vomeronasal yang berada di dekat mulutnya. Berkomunikasi dengan suara, ekspresi wajah, dan telinga. Selain menunjukkan ekspresi tertawa yang khas, kuda dikenal sebagai hewan yang punya wajah ekspresif. Seperti halnya manusia, kuda juga adalah makhluk sosial. Di alam liar, kuda hidup berkelompok. Untuk saling berkomunikasi dengan kelompoknya, kuda tidak hanya menggunakan suara, tapi juga melalui ekspresi wajah. Menurut National Geographic, kuda bisa menunjukkan 17 macam ekspresi wajah yang berbeda untuk saling berkomunikasi. Selain itu, kuda juga bisa berkomunikasi dengan telinganya. Kuda akan menggerakkan telinganya untuk memberitahu kuda lain kemana harus melihat. Biasanya, ini dilakukan untuk memberitahu lokasi sumber makanan atau menghindari ancaman predator. Sangat banyak minum. Kuda akan kesulitan hidup di daerah yang sulit air, karena mamalia ini sangat suka minum. Kuda bisa minum 5 hingga 10 galon air per hari. Jumlah ini bisa meningkat saat cuaca panas. Jika kekurangan air, kuda bisa tidak mau makan dan akan mengalami masalah kesehatan. Kekuatan kuda digunakan untuk satuan daya. Sejak dulu, kuda dikenal sebagai binatang yang kuat, sehingga sering dimanfaatkan tenaganya, khususnya sebagai alat transportasi. Hal ini kemudian membuat tenaga kuda digunakan sebagai satuan daya mesin buatan manusia, yang kita kenal dengan istilah horsepower atau HP. 1 HP setara dengan 735 sampai 745 watt. Satuan ini diciptakan oleh James Watt, ilmuwan asal Skotlandia, untuk menghitung besar usaha per menit yang bisa dilakukan kuda di pertambangan pada zaman dahulu. Saat ini, satuan HP banyak digunakan untuk mengukur daya mesin kendaraan atau alat elektronik. Itulah beberapa keunikan dan keistimewaan kuda yang disebutkan dalam Al-Quran dan dibuktikan oleh sains. Semoga fakta-fakta ini semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.